Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Kak Lena sudah mendengar suara saya? Iya, iya, bagus, Mas, suaranya. Oke. Uh, saya invite dulu ya Kak, ya Facebook. Apakah sudah Oke, diterima? gimana ya Sebentar ya. caranya? Nggak paham ini kalau dua. Uh, Kakak tunggu aja, nanti saya invite dulu lewat Facebooknya. Ini go live, ntar ya. Soalnya ada untuk yang TikToknya mungkin saya akan live sendiri kali ya, Mm-mm. karena kebetulan narasumbernya tidak mempunyai TikTok, jadi saya akan live sendiri nanti dari TikTok. Mohon maaf ya Kak, sebentar Kak. Nggak apa-apa. Ini Iya, nggak punya TikTok. Ini mohon maaf. Tapi semua akan TikTok pada akhirnya. Gitu kan ya? iya, tapi semua akan TikTok pada akhirnya ya Kak ya. Sebentar saya tambahkan dulu di ini ya Kak. Ya. Apakah Kakak sudah aktif Facebooknya Kak? Udah, tapi di Oh sudah ya. komputer ini aktifnya. Oh nggak apa-apa Kak. Ini live-nya dari HP semua, jadi tiga-tiganya HP. Oke, Wah, ini saya banyak HP-nya ini Messi. Aku cuma bisa. Gak apa-apa ya? tiga-tiganya HP semua karena ribet Kak kalau ada yang laptop, ada yang ini juga gitu. Oke. Sebentar ya. Ini saya batalkan dulu deh yang ini, yang Facebook. Ini Baik, sebenarnya aku udah lihat baru yang sudah Facebook, tapi belum ini. belum di invite ya Kak. Iya ini saya invite dulu. Atau nggak bisa Eh, live di komputer ya? Gitu Gimana Kak? kali ya? Live di komputer emang bisa Eh, dari Facebook? Setauku nggak bisa ya? Gimana? Bisa nggak ya Kak? Bisa ya? Nggak Biasanya tahu juga. eh, kalau ini Instagram bisa ya Kak? Nggak tahu ini aku Instagram di HP kan ya? Kalau Instagram di HP. Facebooknya di komputer. Ini soalnya tandai teman. Udah coba sih. Iya ditandain sih ini, cuman aku kurang tahu apa bisa live di sini. Iya, maksudnya mengundang temannya tuh tidak ada tombolnya gitu Kak. Biasanya ada Oh gitu. Ini invite ada sih gitu. ini nih. Ada, Menandai coba di Anda. save dulu Coba Kak. aku buka dulu ya. Coba Eh, di save dulu. Invite atau bukan ya itu ya? Soalnya ini sudah. Cuman tambahkan ke profil gitu. Apa-apa deh aku coba. Oh gitu. Nah, Biasanya langsung klik ya tombol invite, kemudian nanti setting mm-mm. sama dia. Iya. Langsung live Heeh. bareng kayak gini biasanya kalau di kan Heeh. Instagram sudah bareng nih. Nah, yang di ini Iya, kok iya. hanya tanda teman ya? Iya, ini cuman Ini tandain mungkin teman karena ya. itu kali apa? Mungkin karena nggak pakai HP Facebooknya. Karena Facebooknya Oh, pakai komputer. Gitu kali ya, Mes ya. kalian ini masih imun aja sih Kak, ya Allah. Bu dokter kita masih imun aja ini, masih kayak masih kayak 25 tahunan ini kayaknya, Anu, Masya Allah Kak. filter. Heeh. Enggak, emang dari dulu nggak berubah ya Kak, masih tetap imut aja Kak, Masya Allah. Nih, Amin. kan saya kan Mudahan udah ya. tandai teman, cuman di sininya tuh kenapa nggak bisa nge-invite ya? Eh, Iya, mungkin nggak karena bisa. tadi, Mes, karena di komputer. Facebooknya di komputer, Hah? bukan di ini. Bukan Apakah? di laptop. Bukan di HP. Oh gitu. Ini sudah ini belum Kak? Sudah ada nggak invite-nya Kak? Nggak Nggak ada ada di ya? yang nggak ada. Yang ada cuman apa live kamu live di Facebookku gitu aja. Oh gitu. Nggak apa-apa sih, Sebenarnya ini Mes. Nggak apa-apa lah. nggak apa-apa ya? Nggak Oh oke, masalah. berarti Ini Facebooknya nggak soalnya usah nanti ya? ke ini. Nggak apa-apa begini aja. Oh ya Yang udah. kelihatan Oke ya, mukamu aja. Assalamualaikum. Saya mulai aja ya Kak ya. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang di Waalaikumsalam. audiens yang ada di Instagram
Untuk yang di Facebooknya mohon maaf kita tidak bisa go live bareng ya, karena dari dari kalenanya itu nggak bisa nge-save undangan saya untuk bergabung bersama live. Terus kalau dari TikTok sayang sekali ini invited speaker saya tidak mempunyai akun TikTok. Soon akan mempunyai akun TikTok ya. Nah, Belum tahu untuk lah, tema Bes. untuk tema dulu dia nggak main TikTok Kak, tapi karena bahkan TikTok hari ini saja sudah mengalahi Metaverse ya. Jadi TikTok berada di platform teratas di mana menjangkau dari kalangan atas sampai bawah. Nah, makanya install juga saya Kak TikToknya. Baik, untuk tema kali ini sebenarnya akses keadilan ya terhadap pada kekerasan terhadap perempuan. Jadi temanya tentang kekerasan terhadap perempuan, terus bagaimana mereka mengakses keadilan tersebut. Karena kan sekarang ini banyak sekali ya Kak kasus-kasus yang bermunculan yang mungkin seperti gunung es dulunya mungkin tidak nge-up ke media karena adanya TikTok. Jadi suatu hal yang pribadi kemudian nge-up semua Kak. Jadi di-up terus di TikTok menjadi FYP terus. Jadi kemudian booming ya kasus-kasus itu. Sebenarnya kasus-kasus ini udah dari dulu ada seperti itu. Cuman karena media sosial lah yang membuat dia booming sehingga orang mempunyai banyak atensi ke sana, kemudian membahasnya dalam berbagai forum dialog. Nah, saat ini saya mengundang the invited speaker saya ya seorang praktisi hukum ya. Beliau adalah dosen Universitas Lambung Mangkurat ya Kak. Betul nggak Kak? Di Iya, Unlam benar. Banjarmasin. Beliau adalah doktoral ya, seorang lulusan doktoral dari UNSW ya Kak, Australia, sudah menyelesaikan pendidikannya di Australia. Nah, baik kita dengarkan sebenarnya yang akan saya tanyakan itu sebenarnya ini Kak, jenis-jenis kekerasan itu apa saja? Lalu bagaimana lapornya kemana kalau sudah maksudnya dalam kondisi mendapat kekerasan itu. Kemudian layanannya apa sih Kak yang saat ini sudah disediakan oleh pemerintah? Lalu cara melapor kekerasan itu gimana? Maksudnya kan banyak yang awam nih, kenapa kekerasan terhadap perempuan itu tidak habis ya? Karena mereka ini takut, malu, dan apalagi di akhir-akhir ini kan aib lah ya, apalagi kekerasan yang dilakukan oleh suami. Nah, bagaimana nih seorang praktisi hukum nih Kak mengedukasi nih perempuan-perempuan yang tengah berada pada situasi yang mendapat kekerasan dalam keluarga, kekerasan uh, fisik, mental maupun psikis gitu Kak. Sorry. Ya, baik. Kita dengarkan dari Kak Lena yang akan memaparkan yang tadi saya sampaikan. Baik Kak. Oke. Terima kasih ya sebelumnya Messi sudah diundang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Sekarang di Banjarmasin ini jam 5 ya, jam 5 lewat 7 menit. Ada perbedaan 1 jam dengan kawan-kawan yang di WIB. Kita kebetulan di sini Wita. Kalau kita ngobrolin soal kekerasan terhadap perempuan, yang pertama harus kita garis bawahi adalah kita berpihak kemana dulu gitu kan ya. Memang kalau ngomongin kekerasan terhadap perempuan yang perlu dimasukkan ya, yang perlu menjadi mindset utama kita adalah keberpihakan terhadap korban. Itu dulu. Keberpihakan terhadap korban, kenapa itu penting sekali untuk ditanamkan, untuk diinikan. Pertama kita lihat keadaan masyarakat kita dulu seperti apa gitu kan ya. Kita berada di tengah-tengah masyarakat yang sayangnya memang masih sangat patriarkal, kapitalistik gitu ya, kalau kita boleh katakan demikian. Dalam artian masih menganggap bahwa perempuan itu adalah pelengkap yang berarti harus holding hands laki-laki terus-menerus seperti itu, sehingga ketika misalnya terjadi peristiwa yang merugikan seperti itu ya, dalam hal ini misalnya kekerasan, itu yang pertama kali dituding oleh masyarakat biasanya adalah perempuannya. Ya kamu sendiri sih, ngapain kamu malam-malam jalan nggak pakai jilbab misalnya. Atau kemudian ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yang dituding itu biasanya istrinya. Ya kamu sendiri, kenapa kamu masaknya nggak enak, kenapa kamu nyuci nggak bersih, kenapa kamu ngepelnya nggak bersih, kenapa kamu kerja di luar rumah, dan lain sebagainya, tanpa melihat kepada siapa nih pelakunya, tanpa melihat kepada
siapa yang melakukan kekerasan tersebut tanpa melihat kepada intinya adalah terjadi kekerasan. Tapi kalau kita ngomong kekerasan tadi, saya setuju seperti yang dikatakan oleh Mbak Messi tadi ya. Kita berada seperti melihat data kekerasan itu adalah seperti melihat puncak gunung es gitu ya. Kalau kita lihat biasanya kita ya kalau kekerasan terhadap perempuan itu selalu merujuknya kepada catatan tahunan Komnas Perempuan gitu kan. Karena di situ ada data-data yang reliable lah ya, seperti itu, yang dapat dipercaya, yang trusted, yang dapat apa sih bahasanya itu, yang ya pokoknya yang dapat dipercaya, yang benar-benar konsisten data-datanya. Akan tetapi kalau kita lihat data misalnya catatan tahunan kekerasan perempuan dari Komnas Perempuan di tahun 2021 yang notabene itu meliputi pada tahun 2020 pada masa pandemik, itu kekerasannya menurun gitu kan ya. Nah, apakah ini kemudian merupakan suatu kabar yang baik? Nah, tapi tadi kita tarik lagi ke pernyataan awal bahwa kekerasan terhadap perempuan ini adalah gunung es, puncak gunung es. Apa yang terlihat tidak begitu yang sebenarnya terjadi. Yang kita lihat di ujungnya, data ujungnya itu adalah seperti seujung kuku saja gitu kan ya. Tidak meliputi tidak meliputi keseluruhan data, tapi ya tetap saja data itu kan penting ya untuk kemudian melihat sejauh mana misalnya penanganan dan lain sebagainya. Tapi kita ngomong tadi dulu bahwa ketika melihat data itu hanya seujung kukunya saja, hanya sebatas gunung es saja. Apa yang berada di bawah laut, apa yang berada di bawah permukaan itu jauh lebih besar. Tapi kok tadi saya sebutkan di Catahu 2021 kok menurun gitu kan ya. Nah, ini bisa kita tarik tadi ke pernyataan bahwa itu adalah gunung es. Data yang terekam itu adalah data yang dilaporkan tentu saja ya. Jadi data gunung es tadi, puncak gunung es itu adalah yang dilaporkan. Perempuan ketika mengalami kekerasan, tidak semua perempuan memiliki kemampuan, memiliki kemampuan dan juga kesempatan untuk dia dapat melaporkan kekerasan yang dia alami. Ketika misalnya mengalami kekerasan, tidak semua perempuan juga dapat memahami bahwa apa yang dilakukan terhadap dirinya itu adalah sebuah kekerasan. Itu tidak semua orang masih memahami itu. Sebagai contoh, saya beberapa waktu lalu pernah mendampingi seperti itu ya, menghadapi, karena tidak sampai mendampingi, dia tidak sampai minta pendampingan. Cuman dia hanya tahap pertama saja. Dia bercerita bahwa suaminya itu, dia mengadu bahwa suaminya itu menendang kepalanya, seperti itu ya. Terus dia bertanya, apakah ini termasuk sebuah kekerasan? Lalu dia kemudian menyimpulkan sendiri, oh enggak, ini bukan kekerasan Bu, ini karena saya masaknya enggak enak, karena saya menyahut ketika dia berbicara. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ketika seseorang mengalami kekerasan, dia akan menghadapi semacam pertanyaan-pertanyaan, apakah yang dilakukan terhadap saya ini adalah sebuah kekerasan atau tidak? Apakah ketika misalnya pacar saya itu mencubit saya karena marah melihat saya berbicara dengan laki-laki lain, itu ada kekerasan atau tidak? Apakah ketika suami saya misalnya tidak memberikan nafkah selama 2-3 bulan sampai bertahun-tahun, itu adalah sebuah kekerasan atau tidak? Tidak semua mampu mengartikan, mau, dan kemudian berkesempatan mengartikan bahwa itu adalah sebuah kekerasan. Kalau kita bicara seperti itu tadi ya, jadi ada dua posisi. Saya sering mengatakan bahwa ada 3 posisi sebenarnya ketika perempuan itu menghadapi kekerasan. Pertama, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan terhadap dirinya itu adalah sebuah kekerasan, Nessie. Dia tidak paham, dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup bahwa ini adalah sebuah kekerasan. Kemudian yang kedua, dia tahu bahwa ini adalah sebuah kekerasan, tapi dia tidak tahu siapa yang disalahkan. Ini posisinya begitu. Yang ketiga, bisa jadi dia tahu bahwa ini adalah sebuah kekerasan, dia kemudian tahu siapa yang harus disalahkan, tapi kemudian dia tidak mau. Nah, ketidakmauan ini itu bisa kemudian dirunut lagi. Mengapa dia tidak mau untuk melaporkan kekerasan yang dia alami misalnya? Pertama tadi, kalau dia tidak tahu
itu akan membuat dia tidak bisa untuk naik ke tahap selanjutnya, yaitu untuk mengetahui siapa ini yang bisa dia salahkan. Ini jadi kalau kita bicara itu kayak step gitu ya, kayak steps, kayak langkah-langkah. Langkah pertama, perempuan itu seseorang korban harus tahu dulu bahwa dia mengalami kekerasan. Lalu kemudian ketika dia tahu bahwa dia mengalami kekerasan, langkah keduanya adalah dia harus tahu siapa yang ia salahkan, blaming. Siapa nih? Apakah dia menyalahkan dirinya sendiri atau malah mengatakan, oh ya namanya juga kodrat ya, mau gimana? Misalnya ya. Atau dia malah mengatakan, ya memang begitu. Namanya juga perempuan ya harus begitu, misalnya. Nah itu akan mencegah dia untuk naik ke tahap yang selanjutnya, yaitu mengakses keadilan. Mengakses keadilan ini jangan dibayangkan langsung dia datang ke polisi gitu kan, enggak ya. Mengakses keadilan ini bisa jadi dia reach out dulu, mengulurkan tangan dulu, cari bantuan dulu, meskipun itu ke tetangganya kah, ke ibunya kah, ke mertuanya kah, ke teman dekatnya kah, atau siapapun. Nah, itu baru dia mulai tahap proses mengakses keadilan tadi. Jika sudah mengikuti ketiga tahap ini, maka dia baru bisa memulai tahap akses keadilan. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara kekerasan kan tentu kita tidak bilang bahwa hanya perempuan yang mengalami kekerasan ya. Kekerasan berbasis gender itu bisa dilakukan terhadap siapa saja dan oleh siapa saja. Dia korbannya bisa perempuan, bisa laki-laki. Terutama kalau laki-laki misalnya anak-anak yang mengalami. Kekerasan berbasis gender itu kan adalah kekerasan yang dilakukan karena gender orang itu, karena gender korbannya. Misal KDRT terhadap istri, ya karena istrinya itu adalah perempuan, maka dia bisa melakukan itu, mau melakukan itu. Ini sebenarnya panjang gitu kan ya untuk berbicara misalnya terkait dengan kekerasan berbasis gender ini. Tapi kita fokuskan di kekerasan terhadap perempuan saja. Jadi saya tidak ya untuk berbicara kekerasan gitu kan ya. Jadi saya tidak bilang bahwa perempuan hanya perempuan yang bisa mengalami kekerasan. Ingat tadi di pertama saya katakan bahwa kita kapitalistik, patriarkal kapitalistik. Jadi melihat kepada siapa yang lebih memiliki bahasa kerennya itu power lah ya, lebih memiliki kuasa untuk kemudian melakukan kekerasan itu. Antara laki-laki dan perempuan, misalnya jika perempuan yang memiliki kuasa yang lebih dibanding laki-lakinya, maka bisa saja dia melakukan kekerasan terhadap laki-laki. Seperti ada kasus kemarin itu kekerasan terhadap suami, seperti itu ya, ada suami yang diperlakukan dilukai oleh istrinya, dilakukan kekerasan terhadap suaminya. Nah, akan tetapi memang data menunjukkan, kemudian kembali kepada basic tadi bahwa kita masih sangat patriarkal kapitalistik tadi, maka data menunjukkan memang perempuan ini berada di dalam kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan. Makanya yang sering didengungkan adalah kekerasan terhadap perempuan. Lalu yang kedua, kemudian kekerasan terhadap anak misalnya. Ya itu bukan dalam artian yang kedua ini dia lebih rendah ya, tidak. Tapi yang sering dibicarakan maksud saya, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak. Lalu kemudian juga intersectionnya atau intercross atau intertwiningnya dengan kelompok-kelompok rentan yang lainnya. Perempuan yang memiliki pendidikan yang baik, tinggi seperti Messi misalnya ya, itu tentu kembali Kak. Ya maksudnya seperti Messi lah ya, kita contohkan. Seperti Kak Lena dong ya. Gitu. Seperti Kak Lena dong ya. Soalnya kalau saya mah masih under lah Kak, under level lah. Remahan Intan ya. Remah rengginang saya mah. Maksudnya. Jadi kalau kita bicarakan misalnya perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, lalu dia memiliki materi yang lebih misalnya, dan kemudian berada di ibu kota, tentu akan berbeda power atau kuasa yang ia miliki, modal yang ia miliki, jika dibandingkan dengan perempuan yang berasal dari kelompok masyarakat rentan miskin misalnya ya, atau kemudian kelompok masyarakat hukum adat misalnya. Itu akan sangat berbeda sekali meskipun dia sama-sama perempuan ya Mesia. Perempuan yang berada di kuasa yang lebih tinggi tadi, yang memiliki modal yang lebih tinggi, modal ini tentu bukan hanya modal materi ya yang kita bicarakan, tapi modal kebudayaan, modal kedudukan dia, modal
pendidikan dia, informasi yang dia miliki dan lain sebagainya, itu akan memberikan dia kuasa yang lebih dibanding perempuan yang berasal dari kelompok rentan lainnya. Jadi kita harus membedakan itu, memang tidak bisa memang menyamaratakan semua perempuan. Saya kita bilang, ya Mm-mm. kamu kenapa kamu nggak reach out, kenapa kamu nggak lapor saja, lihat dulu Nah, dong. gitu. Nah, dia dari kelompok mana ini perempuan ini gitu kan. Nggak bisa kita asal Betul. vonis dia seperti itu. Misal dia adalah Mm-mm. seorang mahasiswa, tentu Mm-mm. akan sangat berat bagi dia untuk melaporkan misalnya nih ada terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosennya. Nah, Betul. karena tadi ada kuasa yang berbeda tadi, belum lagi kalau misalnya dia berasal dari eh, masih berusia anak misalnya ya, masih semester 1 misalnya, masih di bawah 18 tahun. Misalnya ada kan biasanya Mm-mm. begitu ya. Itu belum lagi Mm-mm. dia berasal dari kelompok rentan yang seperti itu. Itu akan lebih sulit lagi Mm-mm. bagi dia untuk mengakses keadilan. Jadi sangat, ya kita sesama perempuan ya, semuanya juga jangan sampai kita bilang, ya kamu kenapa nggak melapor? Ya kamu kenapa kok menunda begitu lama untuk melapor? Lihat dulu keadaan dia seperti apa. Apa yang membuat dia tidak melapor? Kenapa Mm. misalnya kita sering lihat contoh ya kasus di luar negeri misalnya yang salah satu tokoh Bill Cosby misalnya. Kenapa setelah puluhan tahun baru ada Mm. korban yang bicara? Nah, ini tentu dilihat lagi. Kenapa dia bicara? Karena sudah mulai muncul gerakan-gerakan perempuan yang membela mereka yang mau bicara terkait dengan kekerasan seksual yang dialaminya atau kekerasan-kekerasan lain yang dialaminya. Jadi memang kita tidak bisa menggeneralisir seperti itu. Oh, kalau aku sih jadi kamu, aku pasti lapor. Ya itu kan kamu. Dia kan Gitu. beda lagi. Beda lagi. Tekanan Betul. yang dia alami beda lagi. Keluarganya seperti Mm. apa? Apakah ibu bapaknya mendukung dia untuk melapor? Apakah dia memiliki Iya, support system yang mumpuni? Apakah dia betul. memiliki akses untuk melapor atau tidak? Kan harus harus seperti itu ya melihatnya. Ya. Mm-mm. Jadi kalau kita bicara jenis kekerasannya pun kan masing-masing mengalami jenis kekerasan yang berbeda-beda dan tidak bisa kita menyamakan. Ya kamu kan begitu aja kamu lapor aku loh dulu begini. Itu beda lagi masing-masing gitu kan. Iya, Daya tahan dia iya. terhadap kekerasan atau bagaimana pandangan dia yang berubah itu juga merupakan hal-hal yang patut diperhitungkan gitu kan ya. Sehingga ketika uh, penegak hukum misalnya menghadapi hal yang sedemikian, dia akan sangat berhati-hati juga untuk melihat, oh ini posisinya seperti apa nih si perempuan yang melapor gitu kira-kira, Mes. Apalagi tadi ya. Iya, baik Kak. Mungkin saya tanggapin dulu. Sebenarnya pertanyaannya banyak sekali sih Kak. Oh, Kakak sambil minum. Ya, saya waktu mahasiswa kebetulan kan di Visipol UGM. Jadi Mm-mm. itu sudah sebenarnya kami melakukan praktik lapangan, yaitu pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Jadi kami mendampingi mereka-mereka yang mungkin masih mahasiswa gitu Kak, Mm-mm. tapi ke Women Crisis Center. Jadi ada Women Crisis Center di mana kalau misalnya apa ya, ada temen gitu atau misalnya ada korban yang dipukulin oleh pacarnya, kemudian kita visum ya, kita bawa ke Women Crisis Center, kemudian kita paksa untuk visum. Nah, seringkali itu gagal Kak, karena mereka masih di tahapan pertama, step pertama, di mana mereka itu nggak sadar kalau mereka itu mendapatkan kekerasan, walaupun Mm-mm. sudah digebukin ya sama pacarnya, terus kemudian ditampar, kemudian wajahnya lebam-lebam gitu. Jadi saya yang merasa kasihan gitu, justru saya yang narik ke Women Crisis Center ya. Hanya usaha saya ini sebenarnya ya udah kayak berhenti di situ aja karena dia merasa saya nggak dapat kekerasan kok, biasa aja karena saya sudah biasa mendapatkan itu dari Mm-mm. pacar saya. Nah, kemudian ketika saya di PKK menjadi ketua PKK, nah saya mendapati step yang kedua Kak. Banyak dari ibu rumah tangga itu berada pada step yang kedua, di mana mereka sudah sering digebukin sama suaminya, tetangga kanan kiri sudah dengar istrinya meraung-raung, anaknya meraung-raung gitu kan. Lalu dia bilang, nggak apa-apa kok, kalau saya ngelaporin suami saya berarti banyak hal yang saya pertimbangkan ya. Saya menerima aja lah itu. Jadi saya mendapatkan korban itu pada step pertama, kemudian ada yang juga pada step kedua, dia tahu suaminya salah, namun dia tidak ingin melaporkan di mana banyak sekali pertimbangannya, di mana dia tidak bekerja, nafkah keluarga full dari suaminya, lalu dia merasa jika dia melaporkan suaminya akan diserang oleh keluarga suaminya, dalam artian
mempermalukan suaminya lah, maksudnya membuat aib. Jadi dia Hmm. tidak mau disentuh, dan suaminya juga cenderung yang begini. Ini adalah urusan saya dengan istri saya. Anda siapa? Walaupun melakukan pendampingan, walaupun melakukan mediasi ya sama suaminya, istri saya itu adalah objek saya. Jadi lebih ke gitu ya. Mau saya Iya. apain? Emang ini itu adalah hak saya. Dan itu emang stop Kak. Jadi di step pertama stop, di mana udah bolak-balik ke Women Crisis Center, akhirnya stop juga karena dia balik lagi dapat kekerasan, kekerasan, kekerasan. Nah yang kedua ini juga stop terus gitu. Maksudnya tidak Mm-mm. ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya. Jadi disimpulkan kekerasan itu sebagaimana wanita itu menerimanya. Jadi permisif. Jadi perempuan tuh cenderung permisif gitu. Di mana mereka oke-oke aja mendapatkan kekerasan itu. Nah, seperti yang kakak tadi ini ya sampaikan. Nah, jika kita mendapati ada yang pada step pertama, kemudian ada step kedua itu boro-boro mau akses ya kak, mereka aja nggak sadar kalau mereka mendapat kekerasan. Itu sih, itu masalahnya Mm-mm. sekarang. Nah, itu artinya kan perlu edukasi ya kak. Nah, cara mengedukasinya nih gimana nih supaya yang pertama Ya. mereka step pertama terlewati, step yang kedua juga bisa mengenal bahwasanya siapa yang akan disalahkan sih, siapa yang harus diperbaiki gitu. Bukan misalnya Iya. jadi korban, saya juga yang harus diperbaiki gitu. Gimana Iya. Kak? Maksudnya Uh, iya. Terima kasih Messi. Jadi sebenarnya mereka nggak oke-oke aja Messi. Ini betul bukan mereka lalu, oh, aku baik-baik aja kok, itu kan di mulut ya. Tapi di sebenarnya mulut mereka ya. juga, ketika mereka misalnya sudah mulai bercerita, itu sebenarnya sudah Mm-mm, uh, tanda yang baik gitu ya. Tanda yang mm-mm. baik karena mereka berarti mencoba reach out. Pertama kita harus lihat dulu ya, ini menyempit ya ke KDRT misalnya ya, nanti kita Iya, ke omongkan lagi. KDRT. Jadi memang kalau kekerasan ini kan dia ada ranah-ranahnya ya Mesia, ada ranah Mm-mm. personal. Ranah personal ini Iya, mencakup KDRT, rumah betul, tangga, betul. kekerasan dalam pacaran, meskipun ini masih debatable ya, Iya, masih diperdebatkan karena ya, iya, ya itu kita tunggu kalau misalnya nanti RUU TPKS ini masuk ini nanti. Ini sulit sekali memang menjerat di dalam apa namanya hubungan pacaran ini ya, kekerasan dalam pacaran ini. Lalu karena kemudian kan memang tidak ada ada ikatan gitu Kak. Yang iya. pacaran Lalu ini kan, kan ya. kan masih Mm-mm. pacaran kan gitu. Lalu Nah ada itu dia. ranah komunitas Iya, ini kan sekolah, kerja, mm-mm. atau kayak Iya, Messi tadi ya, misalnya di lingkup lurah, kelurahan, kecamatan, pokoknya iya, komunitas. Lalu kemudian mm-mm. ada ranah negara, di mana negara di sini Betul. yang melakukan kekerasan. Bisa ya, bisa banget. Lalu kemudian kalau kita bicara ranah pertama ya, ranah rumah tangga atau Mm-mm. personal, ini adalah ranah yang menempati porsi paling besar, Messi, paling banyak di dalam data-data kekerasan Kekerasan. seksual, Mm. kekerasan Iya, terhadap perempuan. iya. Meskipun nanti porsinya kalau kita breakdown lagi ya terbanyak memang kekerasan seksual ya yang dilaporkan ya. Betul. Mm. Lalu kalau misalnya mereka tidak oke-oke saja sebenarnya, tidak tidak menganggap bahwa ini sebenarnya kan dalam hati juga berdoa ini kapan berakhirnya ya, apakah saya akan terus begini Iya. gitu ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah pertanda yang baik ya Messi. Kenapa Mm-mm. sekarang kok kayaknya bermunculan terus nih kekerasan seksual di mana-mana? Apakah orang Mm-mm. memang semakin bobrok ataukah memang karena semakin terbuka kan seperti itu? Kalau saya Iya, memilih melihatnya sekarang karena memang tadi seperti Messi sebutkan media sosial yang sudah booming, yang sangat masif sekali ya. iya Semua orang bisa mengekspos. mengakses, Iya, mengekspos. Lalu kemudian karena mulai adanya dukungan, kesadaran, iya. dukungan bahwa Heeh. kesadaran bahwa oh aku akan didukung oleh komunitas, oleh masyarakat, bahwa ada Betul. orang-orang yang akan mendukung ketika aku melaporkan ini. Misalnya dia sudah Iya, berusaha misalnya nih akses ke polisi lalu kemudian ditolak dan lain sebagainya oleh penegak hukum. Lalu dia akan lari ke media sosial karena dia yakin nanti di situ saya akan didukung, begitu kan ya. Nah, lalu iya. kemudian jadi booming dan lain sebagainya. Lalu bagaimana nih ketika yang kita hadapi ini adalah mereka yang tidak sadar gitu ya, yang bukan tidak sadar, yang tidak memahami bahwa ini adalah sebuah kekerasan. Sebenarnya tahu ya bahwa orang ini tidak boleh melakukan sesuatu itu pada saya. Tapi karena konsep-konsep yang begitu kuat mengakar di
hati, di Mindset pikiran kita. seseorang, mindset seseorang, itu memang Mm-mm. akan sulit sekali dirubah. Itulah kemudian perlunya kita speak louder gitu ya. Makanya saya sering kalau bikin status louder, louder gitu kan ya. Lebih keras lagi. Kita omongkan lebih keras lagi. Kita lebih masifkan lagi. Biar aja orang bosan gitu. Ini kok si Lena ngomongin kekerasan dulu. Ya masih banyak kok yang belum paham. Masih banyak kok yang belum mampu, belum memiliki kesempatan untuk mengakses keadilan. Siapa tahu dengan misalnya nih begini, dengan saya ngomong begini, nanti tiba-tiba ada, ini seringnya Mbak Messi ya, saya alami ketika lagi ngobrol begini, tahu-tahu nanti ada yang Mm-mm. japri, Mbak Lena, saya mengalami ini loh, ini gimana nih langkah-langkah yang harus saya ambil. Itu saya senang sekali tuh Mbak Messi. Berarti sudah ada satu yang reach out. Meskipun saya tidak Ya, bisa mendampingi secara secara terus menerus langsung ya. misalnya paling Uh-uh. paling tidak saya ngasih tahu, Mbak bisa nggak nanti coba akses ke sini. Mbaknya berada di mana? Nanti coba saya hubungkan ke sini, ke sini, ke sini. Meskipun itu langkahnya kecil ya, kalau kita kita ke kita quote Kartini misalnya ya, ibu kita Kartini itu kan bilang sekecil apapun itu paling tidak kita sudah merobohkan satu batu gitu ya dari Betul. apa dunia patriarkal ini. Boleh japri, oh boleh sekali ini Pak Damhuri. Iya, saya baca dulu ya komenan-komenan dari audiens. Iya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat bergabung di live kami bersama invited speaker saya. Ini praktisi hukum dan beliau ini concern sekali pada kekerasan terhadap perempuan ya. Di mana lihat aja status-status beliau yang ada di Instagram. Beliau sangat ingin mereka yang berada pada keadaan mendapati kekerasan itu speak out louder, louder and louder ya. Terus boleh japri Mbak Artina, Mas Damhuri Muhammad, apakah Anda mengalami kekerasan? Mas Damhuri Muhammad, boleh japri ya? Mungkin gimana, Kak Lena, apakah boleh dijapri? Oh boleh Ini saja, makanya saya sepertinya, tadi bilang, saya mm, terbuka saja gitu ya, kalau misalnya ada yang mau mm, tanya atau ini itu. Karena memang untuk apa namanya, ketika kita mengalami hal yang sedemikian, itu biasanya buntu mm, ya, pikiran ini mau apa, mau kemana. mm, Jangan-jangan nanti ya tadi seperti Mbak Messi bilang, oh jangan-jangan nanti suamiku malah menceraikan aku atau dan lain sebagainya. Perlu kita nah pahami itu, ya Mbak Messi ya, KDRT ini sudah masuk ranah publik dalam arti dia bisa dipidana. Jadi tidak lagi berupa aduan. Ada memang yang aduan beberapa pasal, tapi saya nanti saja kita omongkan itu. Tapi ada untuk KDRT sendiri itu bukan aduan lagi, makanya sudah ditarik ke ranah publik. Masyarakat bisa melaporkan. Mbak Messi, apalagi Mbak Messi kan memiliki kuasa yang lebih ya. Mbak Messi ini adalah ibu lurah. Jadi kalau Mbak Messi tahu misalnya ada yang dia sudah babak belur, segera gitu kan ya kita kita laporkan, atau paling tidak dengan menggunakan kekuatan yang Mbak Messi miliki, misalnya dipanggil ini kan ya si pelakunya ini, si suaminya, di paling ya, tidak dengan begitu kita sudah kasih sign, kamu diawasin loh, awas ya kalau kamu sampai begini begini kan begitu. Cuman memang yang paling penting itu kadang-kadang itu adalah pada eh, penyediaan rumah aman misalnya seperti itu. Saya sering bilang gimana caranya agar eh, di ini usul ya Mbak Messi ya. Karena selama ini mm, kan rumah aman, orang yang melapor terjadinya KDRT mm, dan lain sebagainya itu kan dia akan bingung, tidak tahu mau mm, kemana misalnya ya setelah ini. Sedangkan mm. dia hanya memiliki rumah bersama suaminya, belum lagi yang mengalami apa namanya itu kekerasan dalam bentuk kemiskinan struktural. Di mana itu? Dia keluarganya kaya raya misalnya ya, suaminya itu kaya, tapi dia tidak memiliki akses terhadap kekayaan itu. Dia tidak memiliki uang, dia sehari misalnya dikasih 50.000 saja atau sebulan 50.000 atau bagaimana. Sementara suaminya kaya, dia lalu ingin mengakses bantuan tidak bisa karena keluarganya dianggap kaya kan begitu ya. Nah ini kan juga sebuah kekerasan ya terhadap si perempuan ini akan menyulitkan sekali. Nah ini perlunya komunitas seperti yang lebih kecil, misalnya RT atau di kelurahan itu membentuk semacam, saya mengimpikan sekali itu seperti itu ya, kayak semacam tadi ya women crisis center di di lingkaran-lingkaran atau di komunitas-komunitas yang terkecil. Seandainya Oh bisa ya, seperti itu ya di kelurahan itu kalau kan ada dana desa eh, ya.
Dan kemudian ada Sebenarnya kalau ini Kak, uh, kalau One Crisis Center itu sudah komunitas besar sebenarnya yang ada di Jogja. Waktu itu saya sedang menjadi mahasiswa di UGM, jadi kami menjalani praktik seperti praktik lapangan. Jadi Women Crisis Center ini memang sudah besar sekali lembaganya, di mana ada klinik, ada visum, kemudian ada klinik itu juga untuk ya mendeteksi adanya kekerasan tadi. Kemudian ada LBH juga, Lembaga Nah, Bantuan Hukum. Jadi jadi gini, Woman Christmas ini one stop gitu Kak. Udah One bagus Stop banget itu di keren Jakarta, banget di itu Mbak Jogja. Messi. Keren Iya, itu banget. udah di Jogja. Jadi kalau ada yang misalnya temen atau apa, kita langsung bawa ketika dia baru mungkin ditampar atau digebukin, nanti di sana lengkap gitu, langsung difoto, langsung divisum, beritanya ada, langsung ditawarkan lembaga bantuan hukum biasanya itu. Nah, kalau untuk tingkat kelurahan itu memang pada intinya lebih ke RT dulu Kak, lebih ke RT dulu, nanti RT melapor ke kelurahan, biasanya seperti itu. Dan nanti ada pendampingan kayak dewan apa ya, dewan kelurahan di mana mereka Mm-mm. menjadi penasehat, nanti Mm-mm. dinasihatin dulu. Jadi lebih kepada kekeluargaan. Kalau Women Nah, Crisis iya, Center iya. itu sebuah komunitas Ah, ah, besar ah, yang ah. memang sudah dilengkapin semua Ah, gitu. ah, ah, ah. Jadi Nggak, maksud saya mengaksesnya itu semua begini, orang. Messi. Eh, Mm-mm. saya itu mengimpikan bahwa memang tidak sebesar Women WCC itu ya, tentu ya, WCC itu Iya betul. Heeh. tidak sebesar itu ya, memang. Iya. Tapi ya siapa Mm-mm. tahu bisa seperti itu ya nanti suatu saat, entah beberapa Nah, puluh kakak tahun yang boleh akan tuh. datang. Cuman maksud Kakak saya, boleh tuh. Mm-mm. alangkah bagusnya kalau misalnya di setiap eh, komunitas yang terkecil tadi itu memiliki semacam tadi, tidak usah lah yang tidak terlalu muluk-muluk, paling nggak ada posko untuk pengaduan. Tadi bagus Kak, yang seperti Messi sampaikan kan itu sederhananya begitu ya, maksud saya Ya, ya memang seperti itu, memang nggak mungkin kan langsung ke ranah hukum, kita memang menghindari kalau bisa memang tidak sampai ke ranah hukum, kecuali memang itu parah sekali gitu kan ya, kalau memang iya. dan si perempuan apa si korbannya ini memang ingin menarik itu ke ranah hukum, kita memang harus menghormati itu juga. Cuman Mm-mm. ketika bisa dicegah, misalnya dari komunitas terkecil itu sudah melihat nih ada semacam mengarah ke sana, misalnya verbal abuse dulu ya, eh, Mm-mm. kekerasan secara verbal, tapi terus kelihatan nih oleh lurah misalnya atau oleh RT, itu kan sudah bisa sebelum itu kan nanti stepnya itu dia akan naik 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 kan begitu, sebelum sampai ke Betul. tahap kekerasan fisik dipanggil dulu gitu kan ya, biar biar itu, tapi itu kan impiannya begitu. Lalu kemudian biasanya Mm-mm. kan perempuan ini ketika dia mengalami hal begitu dia bingung kan ingin mengadu kemana, apakah Betul. langsung mendatangi eh, penyedia layanan gitu kan, belum lagi Mm-mm. mereka kepikiran kalau ke penyedia layanan dalam artian ini LBH ya misalnya, Mm-mm. atau ke Mm-mm. pengacara, itu belum lagi mereka Mm-mm. mikirin biaya kan ya, waduh Betul, nanti ya. bayar lagi begini begitu, mau cari LBH yang Mm-mm. menyediakan bantuan hukum prodeo seperti itu kan memang perlu perlu apa, pengetahuan yang lebih lanjut gitu ya, itu kan memang agak sulit juga. Nah, yang paling bisa dijangkau itu kan di komunitas terkecil itu, Mbak Messi. Apalagi Mbak Messi sebagai Mm. ibu lurah misalnya membuka diri gitu ya, ayo siapa yang mengalami ini silahkan lapor kepada saya gitu kan ya. Nanti kita cari eh, pemecahannya bersama-sama. Jika memang harus ke ranah hukum, kita akan mencari Mm. penyedia layanan gitu kan. Memang kalau Mm-mm. kalau kalau stepsnya itu tahapnya ini harus kemana dulu. Kalau saya sering bilang ke penyintas itu kan, uh, kalau memang ingin didampingi, ayo ke LBH gitu kan atau ke LKBH. Kebetulan saya juga salah satu bagian dari LKBH ya, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Perempuan, untuk Wanita dan Keluarga di Banjarmasin. Kita melingkupi Baik. Kalimantan Selatan. Nah, ayo diajak dulu gitu ya. Cuman memang ada beberapa permasalahan yang sering kita hadapi ini Mbak Messi. Tadi seperti Mbak Messi bilang tadi, yang Mm. misalnya sudah tahap pendampingan, kita sudah ini, terus dia merasa tertekan dan lain sebagainya, dia pergi hilang gitu kan, terus kita bingung Gila, ini mana nih menghilang. korban yang kemarin gitu kan, ayo dong gitu kan, muncul lagi, kita kita sama-sama hadapi, kita kan takutnya dia malah mengalami hal yang lebih buruk lagi gitu kan di luaran. Baik. Nah, Mm-mm. cuman ya itu edukasi, penyediaan informasi tadi bagus banget ya di TikTok gitu ya. Mungkin kalau Mbak Messi bisa kok bisa concern di situ gitu ya, ngasih tahu ini kamu lapor ke sini gitu.
Jadi ini sebenarnya saya kan pernah mengunggah video di mana waktu mahasiswa itu saya mendampingi teman dari teman. Jadi bukan mendampingin sih. Jadi ada teman yang mendapat kekerasan dari pacarnya dan itu di depan mata saya sebenarnya. Jadi dia ditampar, ditendang, digebukin di depan kos-kosan. Saya tidak menyebut namanya. Lalu saya memaksa dia untuk membawa ke Women Crisis Center dan itu video itu ditonton hampir 120.000 orang di TikTok dan mendapat respon yang luar biasa ya. Ternyata banyak sekali kasus serupa gitu. Dari komentar saja yang puluhan itu kasus serupa tuh luar biasa. Aku pernah ini, aku pernah ini, aku pernah ini. Dan jadi saya akhirnya menyasar gini, oh ternyata benar ya untuk berbicara soal kekerasan kepada perempuan itu audiensnya ada di TikTok. Benar-benar ada di TikTok gitu. Di mana ibu-ibu rumah tangga baru di under 40, under 30 ya Kak, di mana masih Mm-mm. sering cekcok, mendapat kekerasan, lalu ada ABG-ABG yang masih pacaran aja udah sering dipukulin, masih pacaran aja sudah mendapatkan kekerasan fisik, verbal, mental, Mm-mm. kemudian kekerasan finansial juga ya, maksudnya diporotin itu masuk kekerasan nggak sih Kak? Iya, masuk dong. Iya, masuk kan ya. Jadi mereka tuh tidak bisa belum belum menyadari mereka itu berada pada posisi mendapat kekerasan dan tidak tahu juga misalnya kekerasan tuh apa aja sih. Mereka tahu kekerasannya itu ya benar-benar yang efek ke fisik ya. Mm-mm. Masih Mm-mm. ditampar itu. Jadi kalau ada buktinya atau lebam-lebam itu baru dinamakan kekerasan. Sebenarnya kan kekerasan sendiri ada 4 jenis ya Kak. Banyak ya. Mm-mm, Dan banyak. ini harus diedukasi gitu Kak. Maksudnya kalau ini termasuk kekerasan juga, Mm. ini kekerasan juga. Kenapa saya mau live-nya di TikTok? Karena audiensnya memang di sana, Kak. Jadi Mm-mm. video saya yang saya buat itu benar-benar mendapat sambutan hampir 125K, artinya 125.000 ya Mm-mm. viewers, mendapat Banyak sambutan banget yang itu. luar biasa. Lah iya, FYP Kak. Jadi yang kasus Apa yang sih FYP pertama itu? adalah jadi FYP itu for your page. Jadi kita mengupload video. Kalau video kita tuh menarik atensi massa, jadi dia akan muncul terus. Setiap orang buka TikTok, nggak harus follow, nggak harus ngikutin, dia akan muncul di beranda kita. Ah, Nah, gitu. ciri-cirinya FYP gimana? Viewersnya melebihi followers. Jadi Oh, followersnya iya, iya. misalnya 20.000. Kemudian viewersnya 1 juta, itu pasti FYP. Atau viewersnya Ah, udah oke. 100.000, itu pasti. Dan itu Wah, yang jadi komen edukasi perempuan nih, semua, Kak. edukasi TikTok. Iya. Cuman memang ya, Mbak Messi ya, kalau Mm-mm. kita sebenarnya itu adalah sebuah media yang potensial sekali ya untuk Sangat, sangat. untuk memberikan Mengedukasi. edukasi, memberikan Betul, edukasi terkait dengan bukan memberikan ya, bersama-sama belajar gitu ya untuk apa iya, namanya memahami terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ini. Ini masuk betul. kekerasan nggak kalau misalnya di apa secara verbal misalnya cuman apa diejek-ejek dan lain sebagainya atau ketika orang itu uh, membagikan atau men-share foto foto yang tidak pantas dari diri kita misalnya itu masuk Iya. kekerasan atau tidak kan kalau kita bicara jenis kekerasan itu kan banyak ya ada fisik Mm-mm. ada verbal ada psikologis ada kemudian ekonomi kan seperti itu Mm-mm. ekonomi tadi Mm-mm. diporotin misalnya atau kalau Nah, iya istri itu kan tidak dinafkahi nggak misalnya seperti dinafkahin, itu nggak atau dinafkahin. dia Mm. dilarang untuk mengakses Bekerja, sumber-sumber ekonomi misalnya bekerja lah atau ekonomi, apalah seperti bekerja. itu. Nah itu kan Betul. juga termasuk kekerasan gitu ya. Memang ini Mm-mm. PR yang luar biasa besar ya. Cuman kalau Mm. kita apa namanya ketika kita misalnya saya sering juga diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa kalau kamu lihat ada yang seperti itu misalnya ditemenin gitu kan diajak kamu mau reach out kemana memang kalau kita lihat sekarang kan sudah agak menggembirakan ya Mbak Messi ya. Ya, Meskipun jalannya itu masih panjang dan berangin gitu ya, masih jauh sekali, tapi paling tidak sudah ada cahaya-cahaya lah ya begitu kalau kita ngeblow up ngomongnya. gitu ya. Pertama misalnya kita sudah kalau di lingkup kampus misalnya kita sudah punya Permendikbud ya 20 Iya. 2021 30 2021. Itu kan bagus sekali gitu ya Permendikbud ini kan berusaha melampaui karena ini RUU TPKS nggak kunjung-kunjung disahkan sementara Bahkan, iya. di kampus sudah sedemikian parahnya misalnya atau sedemikian
masifnya gitu ya, banyak sekali terjadi seperti itu kan bagus sekali ya pembentukan satgas kekerasan seksual misalnya di kampus-kampus itu kan sudah Mm-mm. tahap yang bagus sekali. Lalu kemudian di tingkat penegakan hukum itu juga sudah dapat kita katakan menggembirakan lah ya. Pertama Ya. misalnya di tingkat kepolisian mereka sudah memiliki peraturan kepolisian misalnya bagaimana menghadapi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Di tingkat kejaksaan juga demikian. Lalu di tingkat kehakiman misalnya mereka sudah punya perma gitu ya, peraturan Mahkamah Agung nomor Mm-mm. 3 tahun 2017 misalnya terkait dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum itu kan juga menggembirakan. Lalu di Mm-mm. ranah pengadilan agama misalnya yang menurut kita ini kok konservatif sekali gitu. Ternyata tidak. Jadi ternyata memang sudah banyak juga hakim-hakim pengadilan agama yang progresif dan kemudian dari Mahkamah Agung dan juga Badilah ya, badan Badilah saya kalau lupa. Pokoknya sudah mengeluarkan surat edaran juga terkait dengan mengakomodasi perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum tadi. Kalau misalnya kita sebut salah satunya gitu ya, saya senang sekali nih kemarin nemu surat edaran nomor 1669 2021 ya dari Badilah. Itu memberikan semacam kayak titik terang gitu ya, jaminan terhadap perempuan-perempuan yang mengalami perceraian, yang harus menggugat cerai suaminya, hak-hak terhadap perempuan itu. Kalau dulu misalnya ya nggak terlalu diperhatikan, biasanya kan perempuan itu yang penting aku cerai aja dulu lah, yang penting lepas aja dulu tanpa melihat misalnya Betul. hak hadanahnya seperti apa, nafkahnya bagaimana, Mm. nafkah idahnya bagaimana, nafkah mutahnya bagaimana, misalnya hak-haknya itu seperti apa. Sekarang itu sudah ada gitu ya, di formnya itu juga udah mulai semacam baku gitu, kalau kamu bisa menuntutkan nafkah ini dan nafkah ini dan nafkah ini. Itu kan menggembirakan Mm. sekali ya, saya senang sekali karena baru nemu 2 hari yang lalu itu Mbak Messi. Sebenarnya mungkin sudah lama ya karena Wow, 2021, tapi karena saya baru nemu jadi saya masih masih euforia lah ya, masih senang. excited ya, masih excited. Excited banget. Mm-mm. Meskipun dalam prakteknya ya kita harus memang kita tergantung pada hakim lagi gitu ya, itu seperti apa, baik baik tapi paling tidak itu sudah satu tahap yang maju gitu ya, dari pemerintah kita bahwa sudah mulai membuka mata terhadap kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat itu. Tapi ya kita masih tunggu satu lagi ya gongnya ya, RUU TPKS ini gongnya gitu kan, meskipun dia mengalami perubahan yang bagi sebagian orang ini kok masih belum ideal, tapi ya paling tidak gongnya dulu lah gitu kan. Nanti idealnya nanti Betul. kita pelan-pelan lah kita sama-sama kita Ya, ini kan gitu. iya. eh Tadi kan berapa yang masuk dalam kategori kekerasan ya, Kak. Jadi kan mungkin kalau di simple di detailkan mungkin ada 4 kategori ya, Kak ya, jenisnya. Misalnya kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian kekerasan verbal, kekerasan mental atau psikis. Nah, itu Ekonomi. kebanyakan kan ekonomi juga ya, Kak ya. Mm-mm. Nah, yang tadi surat edaran nih, aturannya sudah baku, udah jelas. Tapi pada prakteknya nih, Kak, prakteknya kayaknya mantan suami atau mantan ayah itu benar-benar prakteknya kan mungkin ada nafkah hadona, ada nafkah idah, ada nafkah anak yang ini ya, anak Mm-mm. yang sudah ini ya tadi. Nah, prakteknya tuh dilanggar sendiri gitu, Kak. Gimana itu? Apakah Iya. termasuk Nah, dalam kekerasan ini berat sekali juga ya memang ya. dikategorikan? Uh-uh. Maksudnya Ini PR yang berat diputuskan sekali ya. Uh-uh. 5 juta 1 bulan untuk anaknya, tapi sampai 10 tahun itu benar-benar nggak Iya, ada gitu, gak Kak. ada Itu gitu bisa ya. dilaporkan Oh, dalam bisa banget. kekerasan. Nah, tapi banyak sekali tuh orang nggak Itu tahu, sulit udahlah, memang ya. Memang sulit sulit itu ya, Kak. Mbak Messi ya. Iya, karena kemarin itu saya Mm-mm, ada ngobrol ya dengan salah satu ketua pengadilan agama, hakim. mm-mm, Dia bilang memang secara di atas kertas itu memang bagus sekali, meskipun kita tetap appreciate gitu ya, tetap iya, menghargai bahwa ini adalah sebuah langkah maju. betul. Tapi memang Mm-mm. tadi sebagaimana saya sebutkan itu prakteknya memang ini ya, masih PR ya. Belum PR lagi banget. kalau misalnya dia PNS itu sebenarnya di atas kertasnya itu bisa langsung dipotong gitu ya, paling berapa persen ya dulu
pokoknya sejutaan lah ya untuk PNS itu yang dipotong untuk nafkah anaknya itu per Oh ininya. gitu. Ha-ha. Tapi yang sulit itu adalah ketika dia bukan, dalam artian bukan pekerja yang seperti itu ya, bukan Oh, PNS lah ya kalau kita bisa katakan. Misalnya dia oh, adalah tukang ojek, tapi dia tukang ojek, tapi dia memiliki usaha yang banyak misalnya. Gimana itu menentukan? Belum lagi misalnya nah, dia bilang, penghasilan saya sebulan itu kok cuma 500.000 gitu kan. Kan gimana nah, hakim bisa membuktikan bahwa penghasilan dia itu adalah jauh lebih besar daripada itu? Atau misalnya ketika terjadi perkawinan ini yang lebih ini lagi gitu kan, ini perkawinan antar negara misalnya ya. ya, iya. Gimana hakim Mm-mm. bisa menjangkau suami yang berpindah negara tadi atau dia memang warga negara asing gitu kan. Mm. Kalau misalnya disebutlah beberapa negara ya, misalnya kayak di Australia itu, kalau cerai itu bangkrut itu biasanya suami-suami itu, karena habis itu hartanya diambil oleh negara untuk diberikan kepada istri, biasanya begitu. Nah, Belum kayak lagi gitu Kak. nafkah. Kalau kita Keren, di Indonesia keren ini banget. masih sulit gitu ya. Heeh, Jangankan untuk nafkah istrinya ya, maksudnya heeh. jangankan untuk idah, mut'ah dan lain sebagainya itu, yang untuk anak saja sulit minta ampun gitu. Padahal itu anakmu sendiri gitu kan. Cuman Iya, sulit sekali betul. untuk dia diminta memberikan itu. Nah, sebenarnya kita juga mengharapkan bahwa nanti suatu saat ada hukum yang bisa eksekutorial gitu ya terkait dengan hal ini. Misalnya ketika seorang mantan suami ini, kita bicaranya kekerasan dilakukan oleh mantan suami ya. Misalnya kita pindah lagi. Kekerasan dilakukan mantan suami itu kan bisa macam-macam. Itu masuk lagi tuh, bisa fisik, bisa psikis, bisa apa namanya, bisa ekonomi akhirnya juga. Kalau terkait dengan ekonomi ini memang ya begitu, itu sulit sekali untuk memaksa dia ini. Beberapa pengadilan agama sebenarnya ada yang sudah melakukan terobosan itu Mbak Messi. Mm. Misalnya di pengadilan agama, di suatu pengadilan agama yang saya tahu itu di Kalimantan Selatan, itu memutuskan bahwa ketika suami ingin mengambil surat cerai, mohon maaf, akta cerainya, dia harus bayar dulu itu semuanya tadi, semua kewajiban dia tadi. Nah, itu ada yang memutuskan begitu pengadilan agama. Ini bagus sekali ya kalau misalnya semua pengadilan agama itu begitu. Kamu bayar dulu dong semua kewajiban kamu nih, hak-hak istri dan anakmu, baru kamu bisa ambil akta cerainya. Wow, Nah, itu kan terobosan yang bagus keren. sekali ya. Iya, Iya. cuman memang ini masih uh, itu adalah terobosan. Terobosan ini dalam artian berarti hakimnya berani, progresif. Mm. Sementara kita tidak menutup mata juga ya banyak juga hakim yang masih konservatif, yang masih apa yang di atas kertas, belum lagi kalau misalnya yang menuntut cerainya adalah istrinya gitu kan ya. Ada memang semacam konsep bahwa kalau yang menuntut cerai adalah istrinya ya dia nggak berhak atas tadi apa namanya, idah Mm. tadi. Itu ada yang seperti itu, nafkah idah. Tapi kalau kita lihat di SE yang baru tadi yang saya ceritakan itu sudah Mm. boleh mengajukan itu. Cuman ya itu kan masih di atas kertas ya. Prakteknya kita belum Mm. tahu. Maksudnya saya belum memiliki data yang ini ya, Iya. yang Yang memadai cukup begitu untuk itu, iya. yang cukup untuk mengatakan bahwa ini dijalankan atau tidak. Karena ya itu tadi, kadang-kadang apa yang di atas kertas uh, tidak apa apa yang terjadi tidak seindah di atas kertas gitu ya kira-kira. Tadi kan PNS kan ada ya Kak, misalnya langsung dipotong ya. Nah, apakah untuk karyawan, misalnya karyawan swasta atau BUMN gitu, apakah sudah ada kebijakan di mana ketika dia menceraikan istrinya, itu sudah ada putusan langsung dipotong gitu oleh perusahaan dan langsung Nah, ditransferkan ke iya iya. istrinya. Jadi bukan Itu hanya itu PNS, apakah sudah ada? uh, uh, Mm-mm. saya kurang tahu ya Messi ya. Tapi itu kan karena ini swasta ya. Kalau kita bicara ini Iya, swasta, kita bedakan itu ya. Kalau BUMN lah atau AA, BUMN. kalau Mm-mm. kalau BUMN mungkin masih bisa ya, karena dengan, Mm-mm. tapi saya kurang paham ya. Coba nanti saya baca-baca lagi. Tapi untuk swasta, setahu saya ya itu tadi yang saya sebutkan tadi, itu sulit sekali membuktikan. Misalnya dia bilang, ya saya kan sudah cerai, sudah berhenti nih dari perusahaan ini. Padahal misalnya secara faktanya dia masih bekerja di situ, misalnya begitu. Atau akan sulit sekali pembuktian itu gitu. Apakah misalnya istrinya dibebani, belum lagi kalau perusahaan ini adalah perusahaan yang apa ya, kita bisa katakan itu konservatif ya.
Ya itu urusan personal karyawan gitu, nggak mau kami ikut-ikut misalnya. Jadi dia nggak mau memberikan data yang cukup, apakah dia ini atau enggak gitu kan. Cuman ya itu yang kesulitan terbesarnya itu eksekutorialnya di situ, Iya, kesulitannya itu gitu kan. iya. Jadi Seandainya maksudnya, bisa terobosan tadi hmm, begitu, itu bagus gitu. Cuman ada kasus lain nih yang unik juga. Jadi ada gimana seorang Kak? suami gitu ya, dia menggugat mengajukan cerai talak gitu ya. Ketika Hmm, misalnya pengadilan agama ini unik banget memang kasusnya. Ketika pengadilan agama nih memutuskan bahwa nafkah kamu sekian-sekian, ketika di total itu sekitar 80 jutaan. Dia kabur si suaminya, udah nggak datang lagi gitu kan. Jadi malah istrinya jadi tergantung lagi, jadi gantung lagi, jadi terkatung-katung lagi. Ini juga membingungkan juga. Makanya tadi kita harap itu sebenarnya ada campur tangan negara, dalam artian kalau kita lihat di luar ya, itu kan bisa dipidana orang-orang itu yang tidak melaksanakan nafkah begitu. Kalau di betul. Indonesia kan Kalau enggak ada pidananya, belum, gimana? Enggak ada. belum. Heeh. Maunya sih Jadi ada gitu masih ya. maunya kayak di luar ya Kak. Jadi kalau misalnya cerai itu masih terjamin lah sampai anaknya nanti mandiri Heeh. gitu ya. Kalau di Mm-mm. Indonesia kan seorang ibu akan berusaha payah sendiri gitu, berjuang Iya. sendiri bagaimana Uh, menyekolahkan anaknya, paling paling menghidupin paling kita anak-anaknya. ngomongnya ya nanti ditagih di akhirat lah ya, begitu paling ya. Cuman kan kita nggak ngomongin Gitu. keadilan after gitu ya. Yang kita omongin adalah Iya, yang sekarang, akses keadilan betul. sekarang. Ya kalau kita ngomongin sesudahnya ya itu pastilah ya Bukan ranah ditagihkan. kita juga. Kalau Dan itu kita mau pasti ngomongin ditagihkan keadilan, lah ya. Oh, itu iya pasti pasti. ditagih Tapi sama Tuhan. Nggak iya, mungkin tapi enggak. bukan ranah kita juga ya. Maksudnya apakah nanti ditagihnya dalam bentuk apa? Nah, sebenarnya ini PR sekali ya. Mungkin tadi bagi pemangku kebijakan dan keputusan yang berada di atas sana. Nah, kalau PNS tadi sudah ada aturannya dalam bentuk pemotongan gaji. Nah, saya berharap nih untuk karyawan BUMN yang gajinya di atas kertas, yang gajinya di atas Mm-mm. kertas. Kalau tadi kakak bilang pengusaha kan tidak ada ya kak di atas kertas, baik itu usahanya jasa ataupun usahanya bidang apa aja kan nggak ada di atas kertas. Iya, Oke iya. lah, yang itu belum bisa ditertibkan. Nah, kalau yang udah ada di atas kertas kayak karyawan pabrik atau Iya, misalnya maunya mereka itu bisa yang bisa masuk ke uh, sana juga uh, gitu ya, reach out ke sana juga. minimal ada lah Heeh. disamakan pemotongan 1 juta langsung kepada istri. Misalnya Meskipun satu disesuaikan juga juta dengan itu juga gak cukup. belum bisa ya. Mau apa Jadi kamu dengan uang jadi 1 juta? mungkin memakai prosentase Kak. Mungkin kalau gajinya 5 juta 1,5, gajinya 10 juta. Jadi presentasinya mungkin maksimal 25% dari gaji Mm-mm. suami Iya, dia persentase kok. ditransferkan. Cuman saya lupa Presentase berapa ya. kan? Persentasenya itu kayak 20% apa berapa Mm-mm. gitu loh. Aku lupa itu, Mes. Heeh. Berapa Nanti persentasenya. berarti gini, kalau misalnya ada seorang istri nih mengadu suaminya udah anaknya 3, suaminya udah Mm-mm. mungkin setahun tidak menafkahi apapun kepada anaknya, berarti ini masuk dalam ranah kekerasan terhadap perempuan ya Kak? Iya Bisa dong. diadukan dan Mm-mm. bisa mendapat perlindungan hukum ya? Bentar ya, Mes. Oke. Enggak, ini anakku minta puterin Pocoyo, tapi aku bingung remote-nya. Oh ya ini. Ini loh. Gak Biasa ini apa-apa baru Kak. pulang. Siapa yang jemput Kak? Ini Ada papanya yang tadi yang jemput. jemput. Alhamdulillah. Berarti iya ya Kak, bagi tugas lah ya. Iya dong, harus dong. Alhamdulillah. Anaknya Iya, sama-sama. maksudnya jadi kan dari mini talk ini sebenarnya lebih kepada kita speak up juga, kita reach out juga mereka-mereka yang berada terselubung ya, terselubung di dalam lingkaran kekerasan. Mereka mendapatkan kekerasan tapi tidak berani speak up dan juga apa ya, mempengaruhi kebijakan lah. Semoga ini juga mini talks ini juga membuat orang terbuka atau membuat pemangku kebijakan itu terbuka bahwasanya banyak loh yang mesti ditertibkan, banyak Mm-mm. juga aturan-aturan tadi yang sebenarnya nggak ngasih nafkah ke mantan ke anak-anak yang sudah ibunya bercerai itu adalah masuk dalam kekerasan fisik dan itu kan belum dianggap loh Kak.
Jadi yang dianggap secara umum oleh masyarakat adalah keterangan fisik yang benar-benar bisa divisum, bisa dibuktikan. Iya, iya, Visum itu tadi, nah ha, itu itu masih sulitnya. sempit sekali kita dalam mengartikan Mm-mm, kekerasan itu mm-mm. sempit sekali benar-benar hal seperti itu. Nah, yang Iya, tidak dapat betul. nafkah tadi itu belum dimasukkan dalam kalau itu semua sadar, oh berarti saya ini 5 tahun gak dinafkahi anak saya. Mereka mengadu semua, berarti kan minimal speak up lah di TikTok Ah, kepada sebenarnya pemerintah kalau ya. kalau di dalam gugatan gitu ya, dalam gugatan cerai Mm-mm, misalnya itu ya yang diajukan oleh istri, itu sebenarnya dia bisa loh menuntutkan nafkah yang terhutang itu. mm-mm. Jadi dia bisa Bisa misalnya disita nih, nggak Kak? sebenarnya Bisa, secara di atas kertasnya bisa lah ya seharusnya gitu ya. Jadi di harusnya dalam bisa. formnya itu sebenarnya bisa dituntutkan gitu ya bahwa nafkah yang Mm-mm, terhutang itu berapa. Misalnya ketika dia 2 tahun meninggalkan rumah tanpa tanpa kabar, tanpa ini itu, atau dia sudah menikah lagi, si suaminya sudah menikah lagi, kemudian tidak ada nafkah yang diberikan gitu, itu sebenarnya bisa dituntutkan nafkah yang terhutang itu. Belum lagi kita ngomongin misalnya harta bersama suami istri ini kan bagi dua gitu ya, di luar harta betul. bawaan ya tentu harus harus dipisahkan. Mm-mm, mm-mm, Itu belum lagi yang dikuasai oleh satu pihak saja atau bagaimana. Itu mm-mm, bisa dituntutkan semua itu gitu kan, menurut surat edaran yang baru itu. Cuman ya mm-mm. itu, uh, ketika ngomong begini kadang-kadang satu sisi pesimis tapi satu sisi lain ya optimis juga lah ya, tapi ya nggak boleh lah ya pesimis, kalau pesimis nggak ada dong nanti. Kasihan dong nanti. Sebenarnya pada prakteknya kalau kayak nafkah itu adalah kesepakatan ya Kak, negosiasi Mm-mm. ya, negotiable apa sih artinya? Nah, Nah, jadi di mana kalau misalnya per bulannya 5 juta, taruhlah mungkin nanti sampai anaknya gede, ya udah kamu ambil rumah aja deh, jadi rumah menjadi milikmu. Itu tidak masalah kan Kak? ya Misalnya nggak suaminya masalah sih tidak kalau ada nih, disepakati tidak ada uang sama-sama, ya cash. nggak masalah Ya, nggak sebenarnya. masalah kan. Jadi Mm-mm. sebenarnya yang harus pintar juga seorang ibunya ya atau istrinya, mantan istri ya. Dia nggak punya uang cash nih. Gimana caranya dia mau ngeluarin nafkah tanpa Uh-uh. ngeluarin uang cash? Ya, Uh-uh. bisa Tapi ambil ya saja Messi ya, mobilnya. kalau Mm-mm. kalau kita ngomong soal apa namanya, negosiasi tadi, ketika orang negosiasi itu kan dia harus setara ya Messi ya. Uh, Iya, saya dan kamu itu adalah setara gitu ya. Saya dan kamu memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih rendah dari satu dengan yang lainnya. Ketika itu tidak ada, ketika tidak tercapai itu susah. tadi, maka negosiasi itu bukan negosiasi tapi perintah. Kan gitu ya jadinya ya Messi ya. Iya, Saya iya. suami istri, nanti kamu ini, oh nggak bisa, aku nanti akan gitu. Itu bukan negosiasi namanya, itu perintah gitu kan. Jadi Heeh, ketika negosiasi itu memang memerlukan kuasa, memerlukan kekuatan yang setara yang lah ya sama. suami istri tadi. Maksudnya seperti ini Kak. Jadi kan mungkin nafkah buat anak 5 juta 1 bulan. Tapi biasanya ini suami tidak memenuhi karena alasan ini itu ya, alasan ini itu. Nah, istri mengajukan negosiasi dalam bentuk hal lain sebagai pengganti nafkah tadi Nah, iya, sampai anaknya boleh, boleh dewasa. banget, Jadi seperti boleh itu. banget itu. Sehingga nafkahnya tetap ada walaupun misalnya tidak dalam bentuk cash gitu kan. Jadi emang dibutuhkan pemikiran perempuan untuk apa ya, gimana sih supaya mengakalinya gitu. Kalau dia nggak mau ngasih tiap Iya. bulan, artinya apa nih yang kita ajukan sebagai Apa yang pengganti? bisa ini kan, makanya saya Uh-uh. sering gitu kan kalau misalnya ada teman, kalau misalnya dia mampu ya, memiliki dalam Mm-mm. artian secara materi, gimana Len, bagusnya dengan pengacara atau enggak? Saya sering bilang pakai pengacara aja kalau memang memungkinkan, Mm-mm. paling enggak kamu ada pendamping Betul. gitu kan. Mm-mm. Meskipun dari LBH atau LKBH atau yang bagus, pengacara kalau bisa, kalau ada akses untuk itu Mm-mm. gitu kan, dalam artian dia bisa bayar atau apa, karena Mm-mm. itu tadi memerlukan kekuatan, memerlukan kemampuan, memerlukan pengetahuan untuk negosiasi hal-hal yang begitu tadi, Mes. Karena kalau Betul, dia betul, betul. ya udah deh yang penting ini aja, tapi sebenarnya kan yang akan dipikirkan nanti ke depannya seperti apa, anak-anak dan ini itunya Iya. bagaimana. Gitu. Uh-uh. Kalau bisa gitu kan. Cuman ketika terpaksa banget ya, makanya perlu sekali ada lembaga-lembaga bantuan hukum, penyedia-penyedia layanan yang memang bisa bisa ini gitu kan, reach out. Betul. Ini udah ini Mes 1 jam, boleh nggak kita lanjutkan lagi misalnya, Iya, soalnya ini baik. udah rame Iya, sekali Pak. di rumah. Nggak apa-apa. Ini juga udah 1 jam setengah juga loh Kak dari tadi kita ngobrol. Baik, saya simpulkan ya untuk
untuk review dari Mini Talk Season 3 kali ini, bahwasannya ya sebenarnya banyak sekali PR dalam aturan kebijakan untuk melindungi kaum perempuan yang berada dalam kondisi mendapat kekerasan di luar sana. Tapi kita cukup optimis ya Kak. Semoga RUU tadi disahkan sehingga memberikan double perlindungan kepada perempuan untuk berani speak out, untuk berani reach out, di mana akses keadilan tadi sehingga mereka benar-benar mendapatkan akses keadilan tersebut. Nah, ini sebenarnya upaya Mini Talks ini untuk membangun kesadaran dari perempuan yang di luar sana yang sedang berada dalam atau sedang mendapat kekerasan atau yang nantinya mendapat kekerasan untuk mereka teredukasi gitu Kak ya. Semoga ini bisa diambil manfaatnya dari Mini Talks ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Lena Hanifa. Ini kakak tingkat saya loh. Saya iklan sebentar ya Kak. Di Pondok Pesantren Putih Alma Wadah. Jadi kami ini berdua adalah satu alma mater pada tingkat SMP dan SMA ya. Dan beliau ini sudah ahli ya dalam bidang perlindungan hukum pada perempuan ya, khususnya kasus kekerasan. Bolehlah nanti bagi yang ingin tanya-tanya, gimana sih Kak akses tadi hukum mendapatkan perlindungan hukum, boleh dijapri Kak Lenanya, boleh ya Kak. Mungkin nanti ada audiens yang akan japri Kakak. Boleh Terima banget. kasih atas waktunya. Mungkin kita akan sambung lagi dengan topik yang berbeda karena kekerasan ini lagi hit sekali ya sekarang ya. Di up terus di TikTok itu up terus. Di Makin mana bagus ya. curhat Terus. ya makin bagus ya. Terus saja speak up. Jadi semoga RUU-nya juga akan disahkan. Berani speak up Iya, berarti menekan pemerintah untuk mensahkan. Semakin masif yang speak up itu tekanannya akan semakin besar Makin dan itu bagus. akan semakin baik ya. Ya, ini Mini Talks ini sudah saya tag di Kemen PPA ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga. Semoga didengar ya Kak apa yang kita bicarakan pada kali ini. Terima kasih Kak atas ini ya, atas kesediaannya nih bergabung bersama live saya saat ini. Eh, saya ucapkan terima kasih. Saya end it ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Messi, terima kasih Iya, semuanya. sama-sama. Iya.